Warga kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dikejutkan dengan terbakarnya kabel udara beraliran listrik. Upaya pengungkapan misteri di balik kasus baku tembak antar polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri terus dilakukan. Polisi geledah kediaman artis Nikita Mirzani di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan seorang warga. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Jumat 15 Juli 2022. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi terkait kebakaran, di mana warga kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dikejutkan dengan terbakarnya kabel udara beraliran listrik. Meski sempat membuat panik, petugas pemadam kebakaran yang datang dapat cepat memadamkan api. Kabel udara beraliran listrik yang membentang di area sekitar Rumah Sakit Royal Progress di Jalan Sunter Agung Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara tiba-tiba terbakar. Api dengan cepat menjalar dari satu bagian ke bagian lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung sibuk melakukan pemadaman. Dalam waktu relatif singkat, api bisa dipadamkan. Terbakarnya kabel yang membentang di sisi bangunan rumah sakit sempat membuat warga berlarian keluar dari rumah sakit. Ya ada aja sih yang pada keluar. Itu pada banyak. Tadi sempat gede apinya, Bang? Ya, kemarin udah disemprot juga sama pihak rumah sakit. Kabel apa sih itu yang bakar? Listrik. Dugaan sementara ini saya lihat karena banyak kabel gabung ya mungkin ya. Penumpukan kabel, jadi mungkin ada gesekan karena tadi ya terik matahari udah pengaruh karena panas kabel mungkin. Berarti arus pendek juga, Pak? Ya bisa juga. Jaringan kabel udara yang terbakar mengalirkan listrik ke permukiman termasuk rumah sakit. Setelah api padam, sejumlah petugas PLN tiba di lokasi untuk menangani terbakarnya kabel. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, upaya pengungkapan misteri di balik kasus baku tembak antar polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri masih terus dilakukan. Sementara itu di tengah mencuatnya kasus ini beredar video kala Irjen Polisi Verdi Sambo menangis di pelukan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron. Momen pertemuan antara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron dan Irjen Verdi Sambo ini terjadi di Mabes Polri 13 Juli lalu. Kapolda Metro Jaya pun menenangkan Kadif Propam yang menangis di pelukannya. Kedatangan Irjen Pol Fadil Imron sebagai bentuk dukungan moral atas masalah yang dihadapi oleh rekannya itu. Sementara, penyelidikan misteri di balik insiden baku tembak yang melibatkan dua anggota Polri di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo terus dilakukan. Kamis pagi, tim khusus dan tim Inafis Polri kembali mencari dan mengumpulkan barang bukti. Kali ini, tim Inafis menggunakan X-ray ke berbagai sisi rumah, termasuk jendela lantai 1 dan 2. Apa yang dilakukan oleh tim khusus bersama Kompolnas dan Komnas HAM ini merupakan sistem scientific crime investigation yang diyakini objektif dan hasilnya terbuka untuk masyarakat. Melaksanakan pendalaman terhadap olah TKP, kemudian juga pendalaman terhadap hasil otopsi, kemudian juga pendalaman terhadap saksi-saksi, dan mungkin juga menambah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimungkinkan akan dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi dalam koridor hukum. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rahmatwibowo melayat ke rumah duka Brigadir J di Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro, Jambi. Kapolda Jambi mengimbau pihak keluarga untuk mempercayakan penanganan kasus ini kepada tim khusus yang telah dibentuk. Tim Liputan melaporkan. Di informasi selanjutnya, untuk mendapatkan barang bukti tambahan, penyidik Polres Serang Kota menggeledah kediaman artis Nikita Mirzani di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Dari rumah Nikita, penyidik menyita sebuah alat komunikasi yang diduga terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan seorang warga berinisial DM. Penyidik Polres Serang Kota kembali mendatangi kediaman artis Nikita Mirzani di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Kamis siang. Polisi melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti tambahan terkait kasus pencemaran nama baik melalui elektronik yang dilaporkan oleh seorang warga berinisial DM. Dari rumah Nikita, polisi menyita sebuah telepon genggam yang diduga digunakan oleh Nikita Mirzani terkait kasus pencemaran nama baik. Udah masuk ke dalam, masuk ke langsung naik ke tangga terus ke kamarnya Kaniki. Udah digeledah. Udah. Berarti iPad-nya sudah disita? iPad-nya udah disita sama ibu Polwan yang baik. Tuh ibu Polwannya lagi ngerekam juga, lihat Ibu Polwan, Serang Kota. Cuma iPad doang, Pak? Iya, iPad doang. Nikita Mirzani sebelumnya dilaporkan DM ke Polres Serang Kota, Banten dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Dua kelompok remaja terlibat baku hantam di pekarangan rumah warga di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selain itu, Polres Garut, Jawa Barat mengamankan 7 remaja yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan. 2 kejadian ini terekam CCTV. Kamera pengawas merekam kejadian saat geng motor hendak melakukan aksi penyerangan sambil membawa senjata tajam dan tongkat di depan sebuah minimarket di Jalan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, jajaran Polsek Limbangan mengamankan anggota geng motor. Diduga mereka tidak terima ditegur warga saat melakukan konvoi. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari kartu anggota, pakaian, serta motor yang digunakan dalam aksi konvoi. Nah, karena warga takut, kemudian dikejar terus, dan dia berlindung lari ke sebuah toko Alfamart. Nah, di situ kelompok daripada rombongan komunitas motor ini melakukan pengancaman, teriak-teriak. Petugas memberlakukan hukuman tindak pidana ringan bagi para pelaku sesuai peraturan daerah, yaitu mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, 2 kelompok remaja terlibat baku hantam di pekarangan rumah warga di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Adu fisik sesama remaja yang terjadi Kamis dini hari terekam kamera CCTV. Warga akhirnya keluar rumah dan melerai perkelahian. Meski terjadi perkelahian, hingga Kamis petang tidak ada korban pemukulan yang membuat laporan ke Mapolres Batubara. Tim Liputan melaporkan. Musyawarah Cabang Serentak Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrat Sumatera Utara pada Kamis petang berlangsung ricuh. 2 kubu calon ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan saling terlibat perselisihan lantaran salah satu kubu dilarang masuk. Kericuhan antar kader dan anggota Partai Demokrat ini terjadi di Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Keributan terjadi sebelum dimulainya sidang musyawarah. Namun salah satu kubu yang akan mengikuti pemilihan belum melengkapi administrasi pendaftaran calon ketua sehingga tidak mendapat akses masuk. Musyawarah serentak seluruh DPC Partai Demokrat ini berlangsung untuk 5 kepengurusan daerah di Sumatera Utara, masing-masing Sibolga, Pakpak Barat, Tanjung Balai, Medan, dan Asahan. Salah satu kandidat ketua DPC Medan datang beserta PAC dan para pendukungnya. Terjadi perbedaan pendapat, miskomunikasi dengan panitia, tapi tadi berhasil kita damaikan. Polda Metro Jaya menggeledah kantor pertanahan Kota Jakarta Selatan terkait kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat Badan Pertanahan Nasional. Dari ruangan pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka, petugas mengamankan sejumlah dokumen. Sejumlah petugas kepolisian dari Subdit Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jalan Haji Alwi, Jagakarsa. Kedatangan petugas untuk menggeledah ruangan kerja mantan Ketua Adjudifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL berinisial PS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain PS, Polda Metro Jaya juga menangkap 3 pejabat BPN lain yang bertugas di kantor BPN wilayah Jakarta dan Bekasi. Dalam aksinya, para tersangka diduga memungut biaya dari program PTSL yang seharusnya gratis. Ini adalah mafia. Ada perkumpulan kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, merugikan masyarakat banyak,
ya. Dan pada kasus ini melibatkan antar instansi. Modus lain yang digunakan para tersangka adalah menerbitkan sertifikat dengan data palsu, baik terhadap tanah yang belum atau yang sudah memiliki sertifikat. Sindikat mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat BPN dan oknum instansi lain ini juga diduga melakukan illegal akses. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Diduga cabuli 4 balita, seorang pria berumur 42 tahun nyaris diamuk warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Dugaan pelecehan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sesosok mayat wanita terbungkus karung ditemukan warga di bawah jembatan di Batang, Jawa Tengah. Kondisi jasad sudah mulai membusuk dan diduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Jasad wanita yang terbaring di kamar mayat RSUD Kalisari, Batang, Jawa Tengah ini sebelumnya dievakuasi warga dari kolong jembatan di Jalan Lintas Kecamatan Pecalungan, Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis siang. Kondisi jasad sudah membusuk. Sebelumnya warga mendapati jasad korban terbungkus karung dan yang terlihat hanya kaki kanannya. Nah, setelah kesimpulan bahwa itu yang di dalam karung itu mayat, kami berkomunikasi dengan pihak Puskesmas dan Satreskrim terkait identifikasi dan olah TKP-nya. Dari ciri-ciri fisik dan identifikasi yang dilakukan polisi, akhirnya menemukan titik terang terkait identitas korban. Wanita itu diketahui bernama Wariana, berusia 71 tahun, warga desa Kluih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Korban kesehariannya bekerja sebagai pemulung daun cengkeh dan diketahui hilang sejak Senin sore. Hasil otopsi yang dilakukan tim forensik Bidokes Polda Jawa Tengah menemukan sejumlah luka di bagian wajah akibat hantaman benda tumpul. Hasil pemeriksaan sudah kami sampaikan ke penyidik, nanti untuk hasil lanjutannya bisa dikoordinasikan dengan penyidik. Kami sudah lakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap korban. Ada lukanya di mana, Bu? Nanti bisa ditanyakan ke Kanit. Peristiwa naas yang dialami korban tentu membuat keluarga sangat kehilangan. Bahkan bukan saja kehilangan nyawa, seluruh perhiasan dan kalung yang dikenakan korban juga raib. Dugaan pembunuhan itu dalam penyelidikan polisi. Keluarga berharap kasus ini segera mendapatkan titik terang agar pelaku segera ditangkap. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Kepolisian kembali menggerebek kawasan peredaran narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasilnya, 2 orang yang diduga bandar narkoba diamankan. Bersama dengan Brimob Polda Metro Jaya, Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Utara kembali mendatangi kawasan peredaran narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beberapa rumah yang dicurigai petugas diperiksa dan digeledah. Hasilnya, polisi mengamankan 2 orang yang diduga merupakan bandar narkoba. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 40 gram yang ditemukan di dalam rumah. Kita melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda di sana untuk membersihkan narkoba di Kampung Bahari. Nah, terkait penggerebekan kemarin, apabila ada info, biasa dari warga masyarakat sana memberikan info, kita lakukan penindakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Brimob Polda maupun Samapta Polda dan Polres Jakarta Utara. Polisi masih terus mendalami dan mengembangkan penyelidikan kasus ini guna mengungkap jaringan narkoba yang bergerak di wilayah ini. Sementara kedua tersangka yang diamankan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Diduga cabuli 4 anak balita, seorang pria 42 tahun di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, nyaris diamuk warga. Beruntung polisi segera mengamankan pelaku sebelum warga berbuat main hakim sendiri.
kerumunan massa, terjadi dugaan pelecehan. Diduga 4 orang anak. Inilah kemarahan warga desa Si22 Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang mendatangi rumah seorang pria berinisial AH. Kedatangan warga yang penuh emosi ini menyusul kabar dugaan pencabulan yang dilakukan AH terhadap 4 orang balita. Kita gimbal sekali. Kejadian ini diketahui warga setelah salah satu orang tua korban melaporkan ke kepala desa setempat. Beruntung polisi akhirnya lebih dulu mengamankan pelaku sebelum warga berbuat main hakim sendiri. Sampai saat ini kita baru menerima 4 orang korban dan mungkin akan bertambah lagi seiring berjalannya proses daripada pengaduan ini. 2 orang tua korban juga telah melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Labuan Batu Utara. Keduanya meminta pendampingan dari KPAI selama proses hukum ini berlangsung. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Sementara itu, Bareskrim Polri menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang anggota DPR RI berinisial DK. Berdasarkan surat undangan Bareskrim kepada pelapor tertanggal 14 Juli tertulis, DK diduga melakukan pencabulan di Jakarta, Semarang, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan, sedianya tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum Bareskrim Mabes Polri pada Kamis pagi meminta klarifikasi pihak pelapor kasus dugaan pencabulan yang melibatkan anggota DPR RI berinisial DK tersebut. Namun hingga Kamis siang pelapor belum juga datang. Dalam surat undangan terhadap pihak pelapor tertulis, terlapor anggota DPR RI berinisial DK diduga melakukan tindak pidana cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP. Selain itu, DK diduga melakukan pencabulan di Jakarta, Semarang, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Belum ada klarifikasi. Berarti hari ini akan ditunggu begitu. Sejauh ini alasannya apa, Bu? Tidak hadir pelapornya? Ya, belum ada. Bu, ini sudah dituangkan dalam laporan penyelidikan nggak sih, Bu? Kita masih mendapatkan informasi bahwa hari ini adalah jadwal klarifikasi untuk pelapor. Jadi belum ada data lain. Sidang peninjauan kembali terhadap putusan Komisi Kode Etik Polri memutuskan AKBP Brotoseno dipecat tidak dengan hormat. Sebelumnya status AKBP Brotoseno sebagai polisi aktif menjadi sorotan karena ia merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Terkait dengan sidang KKEP PK atas nama AKBP Brotoseno, hasil dari sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 13.30 WIB memutuskan untuk memberatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PIT 72 10 Romawi 2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Saya ulangi, menjadi sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Roy Suryo dimintai keterangan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penodaan agama terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo. Didampingi kuasa hukum, mantan Menpora Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya Kamis siang. Roy memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penodaan agama terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo di akun media sosial pribadinya. Kasus terhadap laporan terhadap saudara Roy Suryo terkait dengan meme stupa Candi Borobudur yang dilaporkan oleh pelapor atas nama saudara Kurniawan Santoso. Hari ini penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan
terhadap Saudara Roy Suryo. Roy Suryo menjalani pemeriksaan selama 11 jam dan menjawab 38 pertanyaan penyidik. Ada 38 pertanyaan, ya gitu. Karena apa? Karena pertanyaannya misalnya menyangkut soal-soal teknis. Maaf saya tidak bisa menjelaskan, ya gitu pertanyaannya apa. Tetapi memang karena itu pro justisia, tapi memang sangat detail. Ya. Pemeriksaan ini adalah kali pertama dijalani Roy Suryo dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Dalam kasus ini, penyidik menerapkan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 156 serta 156A KUHP tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan penduduk dan penodaan agama. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pati, Jawa Tengah memicu terjadinya banjir di sejumlah titik hingga sejumlah rumah ambruk. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Fokus Pagi. Tetaplah bersama kami. Rumah 1, 2, 3, 4. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Pagi. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Maluku mengakibatkan longsor. Banjir juga memutus lalu lintas di Kabupaten Seram bagian timur. Agar sampai ke seberang, warga menggunakan perahu ketinting. Lokasi banjir terparah berada di Desa Masiwang, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku. Lalu lintas penghubung antar kecamatan ke kota kabupaten pun terputus. Derasnya banjir menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas. Warga pun datang untuk membantu dengan menyediakan perahu ketinting. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi ditambah meluapnya Sungai Masiwang. Luapan air juga merendam puluhan rumah setinggi 1,5 meter. Ya, sementara itu hujan deras yang terus mengguyur sejumlah kawasan di Maluku mengakibatkan longsor terjadi di Kecamatan Saparua. Akibatnya, akses jalan desa lumpuh dan sejumlah tiang listrik ambruk. Kini, kawasan longsor dipasang garis polisi. Sebelumnya, longsor yang terjadi secara tiba-tiba dan memaksa pengendara berbalik arah serta mencari jalan lain meski lebih jauh. Allahu Akbar kabira. Sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Pati, Jawa Tengah pada Kamis dini hari menyebabkan banjir di sejumlah titik. Sejumlah rumah bahkan ambruk diterjang arus banjir. Sejumlah rumah di Desa Bulumanis Kidul, Margoyoso ambruk akibat diterjang derasnya arus banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pati, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Perabotan rumah termasuk sejumlah sepeda motor rusak tertimpa reruntuhan bangunan dan terendam banjir. Ya, kejadian kan air kan ya tahu-tahu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ya langsung ngungsi semua. Ngungsi. Untung ngungsi ya, Mas. Kalau nggak ngungsi udah ya. Kalau nggak ngungsi ya. Alhamdulillah masih dikasih keselamatan, Mas. Selain merusak dan merendam puluhan rumah warga, banjir juga merendam Rumah Sakit Umum Daerah RAA Suwondo Pati. Banjir bahkan masuk sampai ke dalam ruangan rumah sakit. Banjir juga merendam ruas jalan Pati Jepara hingga menyulitkan warga beraktivitas. Genangan air yang disebabkan hujan deras kini mulai berangsur surut dengan ketinggian berkisar 60 cm. Arif Nur dan Taufik Yuda melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Di informasi selanjutnya, 2 RT di apartemen Basura City di Jakarta Timur menjadi zona merah penyebaran COVID-19 menyusul adanya 20 warga yang terpapar COVID-19. 20 warga di RT 03 dan RT 11 di RW 8 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur terdeteksi positif COVID-19. Karena tak bergejala, para penghuni apartemen Basura City itu sudah menjalani isolasi mandiri di unit apartemen masing-masing. Selama isoman, kondisi mereka dipantau petugas gabungan dari Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Sementara itu dari hasil penelusuran Puskesmas Kecamatan Jatinegara, ada penghuni apartemen Basura yang terkonfirmasi COVID-19 tapi belum mendapat vaksinasi. Guna mencegah penularan meluas, pihak Puskesmas Jatinegara memaksimalkan 3T, yaitu pemeriksaan untuk menemukan kasus baru, penelusuran kontak erat, dan juga perawatan.
Puskesmas Muna Barat, Sulawesi Tenggara diketahui melakukan aksi curang dengan memberikan obat kedaluarsa kepada warga yang berobat. Bahkan ratusan butir obat yang tidak layak konsumsi ditemukan di puskesmas tersebut. Aksi curang diketahui saat Bupati Muna Barat melakukan inspeksi ke Puskesmas Muna Barat tersebut. Salah satu puskesmas yang didatangi oleh Bupati Muna Barat Kamis siang adalah Puskesmas Marobea di Kecamatan Sawerigadi. Di puskesmas itu, Bupati menemukan ratusan obat dari berbagai jenis sudah kedaluarsa. Ironisnya, obat-obat itu masih diberikan kepada pasien yang berobat ke puskesmas itu. Bukan hanya satu puskesmas, Bupati Muna Barat juga inspeksi ke 2 puskesmas lainnya. Dan lagi-lagi, Bupati menemukan banyak obat kedaluarsa, seperti antibiotik, obat injeksi, maupun obat generik. Di Guna, obatnya juga itu. Iya, sama semua obatnya. Kenapa sih itu sudah tahu? Kalau udah tahu dia mau expire 3 bulan, ngapain dikirim ke puskesmas? Biarkan aja di gudang, lantas puskesmas nanti kan bisa minta kalau tidak ada. Biarkan aja di gudang, ngapain dikirim ke puskesmas kalau hanya 2-3 bulan expire? Jangan hanya memenuhi syarat administratif ya. Administratif itu ya obat yang ada di stok sama yang diserahkan. Walaupun dalam tanda kutip ya, silakan itu dijabarkan. Aksi curang puskesmas di Muna Barat diduga telah dilakukan sejak 6 bulan lalu. Bupati Bahri menduga sebagian besar puskesmas di wilayahnya menyimpan obat kedaluarsa. Bupati mengancam akan melaporkan ke penegak hukum jika ada oknum yang sengaja menyalurkan obat kedaluarsa kepada warga. Ilhor Syamsuddin melaporkan dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kenaikan harga LPG non-subsidi 5 dan 12 kg membuat para pedagang dan pembeli menjerit. Akibatnya sejumlah warga mulai beralih menggunakan LPG 3 kg sehingga permintaannya terus meningkat dibanding sebelumnya. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi mulai dirasakan dampaknya oleh agen LPG, salah satunya di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Pedagang juga mengaku kerap menerima keluhan para pembeli. Ngeluh ya ada pasti itu, terus jumlah untuk berkurangnya ya dampaknya, bukan dampak sih ya, pastilah nahan dia justru, harus mungkin pakai yang 3 kilo dulu ya kan, dan yang 12 kilonya itu nahan aja dia, jadi nggak berani lah masih harga segitu. Mungkin kemungkinan nunggu harga turun atau ya nggak tahu selanjutnya gitu. Melonjaknya harga LPG non-subsidi membuat sejumlah warga mulai beralih menggunakan LPG 3 kg seperti di Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya permintaan LPG 3 kg di pangkalan terus meningkat. Sebelumnya permintaan LPG 3 kg sekitar 30 tabung per hari, kini melonjak hingga 40 tabung per hari. Padahal kuota dari agen tetap 25 tabung. Kondisi berbeda terjadi di Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, di mana gas subsidi 3 kg kini langka di pasaran. Meski menunggu lebih dari 1 jam di pangkalan gas, warga harus gigit jari karena pulang tanpa hasil. Kalau rumah tangga saya 2 gas setiap dibutuhkan ya. Nah, jadi dengan kekosongan hari ini bagaimana ini Pak? Tetap mengambil kayu api Pak. Meski permintaan meningkat, dalam 3 pekan terakhir para distributor gas dari pangkalan ke agen justru menurun. Hampir 50% dari angka biasanya. Sejumlah agen gas LPG di Gunung Sitoli mengaku penyebab pembatasan pasokan dari distributor ke pangkalan dan agen juga belum mendapatkan jawaban. Tim Liputan melaporkan. Ya, tingginya harga berbagai jenis cabai membuat para pedagang makanan di Tangerang, Banten kini lebih memilih membeli cabai kering. Cara ini dilakukan para pedagang makanan karena harganya jauh lebih murah. Warga yang berbelanja cabai di Pasar Gudang Tiga Raksa Tangerang pada Kamis siang secara perlahan mulai beralih ke cabai kering. Harga 1 kantong cabai kering hanya dijual Rp12.000. Meski secara kualitas jauh di bawah cabai segar, cara ini terpaksa dilakukan warga khususnya para pedagang makanan. Langkah ini menjadi solusi bagi para pedagang agar makanan yang dijualnya tidak merugi. Karena harga cabai rawit merah sudah menembus Rp120.000 per kilogram.
Sedangkan cabai rawit hijau naik menjadi Rp100.000 dari harga semula hanya Rp25.000 per kilogram. Jelang kepulangan kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai menyerbu pasar grosir untuk mencari oleh-oleh, salah satunya di Pasar Kakiyah, Mekah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan wajah baru Mall Sarinah Jakarta yang telah selesai direnovasi bangunannya. Presiden mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN yang mengelola produk lokal dan akan dipamerkan di Mall Sarinah. Didampingi Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Presiden meresmikan Mall Sarinah usai direnovasi. Presiden mengatakan bahwa Sarinah merupakan ikon penting bangsa Indonesia yang dapat merekatkan ingatan antar generasi. Ditemani sang kakek, Presiden mengungkapkan pertama kali ke Sarinah tahun 70-an. Dirinya asik bermain di eskalator yang saat itu hanya ada di Sarinah. Presiden mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN yang mengkurasi produk yang akan dipamerkan di Mall Sarinah. Produk lokal yang berkualitas di Sarinah wajar apabila dibanderol dengan harga yang mahal. Bukan hanya bangunan fisiknya saja yang memang betul-betul sangat interior, cantiknya luar biasa, tetapi semangatnya, strateginya, komitmennya, cara kerjanya semuanya memang harus diubah agar betul-betul Sarinah ke depan selalu dan menjadi ikon bangsa. Dari informasi haji untuk memudahkan proses kembali ke tanah air, kini jemaah haji Indonesia bisa menggunakan proses city check-in yang akan dilakukan di hotel tempat jemaah menginap. Sementara itu Asrama Haji Pondok Gede Jakarta siap menyambut kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci Mekah dengan melakukan berbagai persiapan. Asrama Haji Pondok Gede Jakarta yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede Jakarta Timur siap menyambut kedatangan para jamaah haji yang akan kembali ke tanah air. Nampak berbagai persiapan dilakukan sejumlah petugas seperti bersih-bersih halaman gedung serta memasang tenda. Setelah tiba di asrama, jemaah langsung diberikan pengarahan serta mengambil tas kabin dan air zam-zam sebelum diantar kembali ke lokasi tujuan, yaitu kota dan kabupaten masing-masing. Bagi keluarga yang menjemput, tidak diperkenankan masuk ke dalam asrama dan harus menunggu di area luar asrama haji. Sementara untuk memudahkan kembali ke tanah air, jemaah haji kini bisa menikmati fasilitas city check-in, di mana proses penimbangan dan pemeriksaan bagasi dilakukan di hotel tempat jemaah menginap. Dengan cara ini, jemaah haji tidak perlu repot check-in di bandara dan langsung diproses pihak imigrasi setempat. Bagus, lebih cepat, memudahkan sekali. Ya. Bagus, jadi lebih awal pemeriksaan, jadi tidak ada kalau ada yang bawa air bisa dikeluarkan di sini, jadi tidak di bagasi di bandara. Rencananya, kloter pertama yang akan berangkat dari kota suci Makkah hari ini dari Tanah Suci akan tiba di tanah air pada Sabtu dini hari. Tim Liputan melaporkan. Nah, jelang kepulangan gelombang pertama, pasar grosir oleh-oleh mulai disambangi para jemaah haji. Salah satunya adalah Pasar Kakiyah di Mekah yang menjadi salah satu tempat belanja yang menyenangkan. Berbagai keperluan untuk oleh-oleh lengkap dengan harga grosir diburu jemaah Indonesia untuk dibawa pulang ke tanah air. Setelah keliling di Pasar Kakiyah Mekah, ragam oleh-oleh yang banyak diincar jemaah haji asal Indonesia diantaranya adalah sajadah, jilbab, tasbih, dan juga pernak-pernik lain seperti gantungan kunci atau magnet kulkas.
Namun tidak semua semata membeli oleh-oleh. Ada sejumlah jemaah yang belanja hadiah untuk istri tercinta. Bertransaksi di beberapa toko di Kakia bisa menggunakan mata uang rial ataupun rupiah. Buat istri. Oh gitu. Jadi ini beliin buat istri ya? Ya, Wah, ini alhamdulillah, aja. suami yang Biar baik ada- nih. Ini aja. Biar senang. Sedikit ya ada seninya aja. Iya. Beli berapa rencananya satu renceng, Pak? Ini yang ada yang beberapa real ya, beberapa variasi ya. Sekarang kita beralih ke leg pertama final Piala Presiden 2022. Tuan rumah Arema FC berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0. Kemenangan ini jadi modal penting bagi Singoedan untuk menjalani final leg kedua di Samarinda. Arema FC memetik kemenangan 1-0 pada final leg pertama Piala Presiden 2022 kontra Borneo FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Kamis malam. Puluhan ribu Aremania yang memadati stadion langsung bersorak ketika laga berjalan 14 menit. Tandukan Abel Kamara berhasil menggetarkan gawang Borneo usai memanfaatkan umpan Gianzola. Tertinggal 1 gol membuat Borneo aktif menyerang dan menghasilkan sejumlah peluang. Namun kegemilangan kiper Arema Arilson Maringga membuat peluang Borneo kerap menemui jalan buntu. Pada babak kedua, ketatnya pertarungan di lini tengah membuat kedua tim minim menghasilkan peluang. Kans pesut Etam untuk menyamakan skor tercipta 5 menit jelang waktu normal berakhir. Menerima umpan dari Matius Pato, sepakan Arya Gerian masih melambung di atas gawang Singoedan. 3 menit berselang, tuan rumah berganti menghasilkan peluang. Namun lemahnya penyelesaian akhir membuat tak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan 1-0 jadi modal penting bagi Arema untuk menjalani final leg kedua di Stadion Segiri Samarinda hari Minggu mendatang. Tim nasional Indonesia U16 tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sebagai persiapan menghadapi turnamen Piala AFF U16 2022. Meningkatkan kekuatan fisik para pemain muda jadi salah satu fokus utama tim pelatih. Sebanyak 30 pemain dipanggil tim nasional Indonesia U16 untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan jelang Piala AFF U16 2022. Latihan telah berlangsung sejak 11 Juli di lapangan sepak bola Universitas Negeri Yogyakarta. Meningkatkan kekuatan fisik para pemain jadi salah satu fokus utama tim pelatih. Selain itu, sejumlah laga uji coba akan dilakoni skuad Garuda sebagai ajang simulasi dan mematangkan kekompakan tim jelang Piala AFF U16. Program kita di minggu pertama ini memang sedikit intensitas kita tingkatkan. Kita latihan sehari 2 kali terus, pagi sore. Kemudian minggu kedua kita nanti ada beberapa agenda uji coba ya. Salah satunya mungkin kita akan menjajaki PSS Sleman U16. Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan Piala AFF U16 2022 yang akan mulai bergulir pada 30 Juli mendatang di Yogyakarta. Terakhir kali Indonesia terpilih sebagai tuan rumah di ajang Piala AFF U16 yakni pada 2018. Kala itu skuad Garuda yang dimotori oleh David Maulana berhasil membawa Indonesia keluar sebagai juara. Ajang Piala AFF U16 2022 akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di Indosiar dan Video. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Ya, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan juga info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162 633 8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.